Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pembuatan Simplasi dan Tanaman Anting-Anting dengan tugas mata kuliah farmakognosi dengan dosen pengampun Ibu Rizky Nipsi Ramadini, Magister Sains. Saya sebagai moderator, izin memperkenalkan diri. Saya Marini Asnapadila dan rekan-rekan saya Dwi Hartati dan Putri Mezi. Kepada Putri Mezi dipersilakan. Tumbuhan anting-anting Achalpia indica L merupakan salah satu tanaman liar yang banyak ditemukan di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Tidak hanya di tropis saja, tetapi tanaman anting-anting ini udah banyak ya di sekitaran rumah kita juga. Tanaman ini juga dikenal karena khasiatnya dalam pengobatan tradisional, seperti untuk mengobati batuk, demam, dan infeksi kulit. Selain itu juga, tumbuhan anting-anting ini mengandung banyak aktif seperti flavonoid, saponin, dan alkaloid yang berpotensi sebagai bahan dasar obat herbal. Nama tanamannya itu ada anting-anting, nama latinnya itu Achalpia indica. Untuk nama lokalnya sendiri itu ada ada yang menyebut kucing-kucingan, kucing galak. Lateng itu untuk daerah Cirebon. Untuk akar kucing itu biasanya banyak menyebutnya di daerah Jawa. Atau rumput bolong-bolong itu biasanya di daerah Jakarta, rumput. Nama simplisianya yaitu Achalpia indica herba. Kenapa dibilang herba? Karena diambil dari seluruhnya, dari daun, bunga, batang, serta akar-akarnya. Karakteristik morfologi tanamannya tersendiri yaitu akarnya tunggang, batangnya bercabang, memiliki garis kasar memanjang, daunnya itu tunggal, bertangkai silindris, biasanya panjangnya dari 3 sampai 4 cm, berbentuk bulat lonjong, letak daunnya itu berselang-seling, ujung dan pangkal daun berbentuk lancip, bagian pinggir daun bergerigi, panjang daun 2,5 sampai 8 cm, serta lebarnya biasanya dari 1,5 sampai 3,5 cm. Bunganya berumah satu, muncul dari ketiak daun, biasanya kecil dalam rangkaian berupa malai. Di sini terlihat ada gambar tanaman anting-antingnya, yaitu ini di sini ada foto anting-anting sebelum dicabut, dan ada gambar tanaman anting-anting yang masih dibersihkan atau sortasi basah. Yang pertama, tips merawat tumbuhan. Yang pertama, cuci akar dan tumbuhannya. Yang kedua, setelah dicuci bersih, potong akar, daun, dan batang. Yang ketiga, dikeringkan. Dan yang keempat, setelah kering, dimasukkan ke dalam plastik dan dikasih label. Baik, di sini juga ada gambar anting-anting yang sudah dikemas dan kita beri label. Di sini ada nama anting-anting yang biasa disebut, ini ada nama yang biasa disebut yaitu anting-anting. Di sini juga ada nama latinnya. Di sini juga kita mencantumkan manfaat dari tanaman tersebut. Dan kita menggunakan plastik yang mempunyai klip supaya tumbuhan ini terhindar dari mikro
Sebelum kami akhiri presentasi ini, kami membuka kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan setiap kelompok 2 penanya. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, Kak. Sebelumnya, saya Aisyah Widianti, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya, Kak. Baik. Apa metode pengeringan yang digunakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas simplisia, Kak? Terima kasih. Untuk Kak Aisyah bisa diulang enggak pertanyaannya? Baik, Kak. Saya ulangi lagi ya. Apa metode pengeringan yang digunakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas simplisia? Baik, Kak. Kami tampung dulu pertanyaannya. Untuk teman-teman, ada yang ingin lanjut bertanya? Baik, Kak. Saya Gita Tania dari kelompok 3 izin bertanya. Baik, Kak. Apa kandungan kimia dari tanaman anting-antingan? Baik, Kak. Ya. Baik, Kak, kami tampung dulu pertanyaannya. Untuk teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Baik, Kak. Saya Kak dari perwakilan kelompok 1, atas Suci Rahayu. Izin bertanya, Kak, mengapa standarisasi simplisia itu sangat penting dalam industri obat tradisional? Bisa dijelaskan, Kak? Baik, Kak. Terima kasih. Kami tampung dulu pertanyaannya buat satu kelompok lagi. Untuk kelompok 3. Saya Kak Nabila Febrianti izin bertanya. Apakah ada efek samping atau kontraindikasi dalam penggunaan anting-anting? Makasih, Kak. Izin menjawab untuk pertanyaan kelompok 3 atas nama Kak Gita Tania. Untuk pertanyaannya, apa kandungan kimia dalam tanaman anting-anting? Kandungan kimia dalam tanaman anting-anting yang pertama yaitu ada flavonoid. Flavonoid ini senyawa antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang kedua ada alkaloid. Alkaloid ini senyawa yang memiliki potensi sebagai obat seperti obat analgesik dan antiinflamasi. Yang ketiga ada saponin. Saponin ini senyawa yang memiliki sifat yang dapat membantu membersihkan permukaan kulit. Yang keempat ada tanin, yaitu senyawa yang memiliki sifat astringen dan membantu mengurangi peradangan. Lalu ada glikosida, yaitu senyawa yang memiliki potensi sebagai obat-obatan
seperti obat antiinflamasi dan antibakteri. Apakah sudah cukup, Kak, jawabannya? Baik, Kak. Terima kasih. Baik, Kak, izin menjawab pertanyaan Kak Aisyah Winda dari kelompok 1. Maaf Kak, saya dari kelompok 3. Metode, metode penyaringan yang umum digunakan dalam pembuatan emulsi sediaan, yaitu yang pertama penyaringan dengan kertas saring digunakan untuk menghilangkan partikel-partikel kecil yang tidak larut. Yang kedua, penyaringan dengan filter membran digunakan untuk menghilangkan partikel-partikel yang sangat kecil. Pengaruh penyaringan pada simplisia menghilangkan kontaminan. Penyaringan dapat menghilangkan kontaminan seperti partikel kecil, mikroba, atau zat-zat lain yang tidak diinginkan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas. Penyaringan dapat meningkatkan stabilitas emulsi dengan menghilangkan partikel-partikel yang dapat menyebabkan ketidakstabilan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Penyaringan dapat meningkatkan keamanan produk dengan menghilangkan mikroba atau kontaminan lain yang dapat menyebabkan efek samping. Gimana, Kak, jawabannya? Baik Kak, sudah cukup Kak. Terima kasih Kak. Ya, Kak, sama-sama. Izin menjawab untuk pertanyaan Suci, yaitu mengapa standarisasi simplisia penting dalam industri obat. Itu untuk standarisasi simplisia itu sangat penting banget ya untuk memastikan mutu, konsistensi, keamanan, juga efektivitas obat tradisional. Tanpa standarisasi ini, kandungan zat aktif pada tumbuhan anting-anting bisa bervariasi dan produknya juga bisa berbahaya atau tidak efektif. Bagaimana Suci? Apakah jawabannya apakah sudah cukup? Baik, Kak, sudah cukup. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Apakah ada kontraindikasi dan efek samping dalam penggunaan anting-anting? Kalau untuk kontraindikasi, itu tidak boleh digunakan oleh wanita hamil, menyusui, atau orang dengan gangguan pencernaan berat. Kalau untuk efek sampingnya dapat menyebabkan mual, muntah, diare, iritasi lambung, dan reaksi alergi kulit. Untuk Nabila, apakah sudah terjawab jawabannya? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama, Kak. Baik, ada yang mau bertanya lagi?
Cukup, Kak. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kalau ada jawaban atau presentasi yang kami salah, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.